Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui akal hati dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mohon pertolongan Roh Kudus agar kami boleh melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 5 yang berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hadirnya Raja Damai memberikan kebahagiaan dan sukacita. Nas renungan berupa nubuatan oleh Nabi Yesaya. Ini semua sungguh sudah diwujud nyatakan oleh Tuhan Allah Bapa kita pada peristiwa Natal atau kelahiran Yesus Kristus, yang adalah hadirnya Sang Raja Damai, yang adalah pembawa damai di tengah situasi Israel atau umat pilihan Allah itu sendiri yang tidak dalam keadaan damai, di mana mereka ketika itu dalam kondisi sedang dijajah oleh pemerintahan Kekaisaran Romawi. Oleh sebab itu, ada suatu pelajaran maupun pengajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah bahwa Natal atau lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia ini terjadi di zaman kejayaan Kekaisaran Romawi, di mana kaisarnya bernama Agustus. Bagaimanapun juga keadaan umat Yahudi atau umat Israel yang menjadi jajahan Kaisar Romawi pada waktu itu, mereka keadaannya tidak damai. Keadaan yang mereka alami dapat digambarkan berwujud penderitaan umat manusia. Berita Natal atau lahirnya Raja Damai pertama sekali diberitahukan justru kepada kaum marginal atau kaum terpinggirkan, yaitu para gembala yang tidak punya apa-apa, tetapi yang setia melakukan tugas tanggung jawabnya. Penulis Injil Lukas sengaja mau menonjolkan tentang siapa Yesus Kristus itu bagi umat manusia, yaitu yang lahir itu diposisikan sebagai pemberi harapan kedamaian bagi para orang yang terpinggirkan. Dari kisah inilah kemudian bisa ditarik makna Natal atau lahirnya Kristus itu merupakan lahirnya Sang Juru Selamat bagi setiap orang sederhana yang mungkin saja tidak diperhitungkan orang, akan tetapi tetap taat setia menjalankan tugas tanggung jawabnya. Hadirnya Sang Raja Damai di tengah-tengah kehidupan umat manusia di dunia ini adalah memberikan kebahagiaan dan sukacita kedamaian. Oleh karena semua itu adalah anugerah yang harus tetap dijaga dan dirawat dengan gaya hidup yang dipenuhi hikmat dan bijaksana, adil dan beribadah sampai kepada kepenuhannya. Dan Sang Raja Damai itu sendiri adalah Yesus Kristus yang merupakan keturunan Raja Daud. Oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Raja Damai yang Natal atau lahirnya menganugerahkan kehidupan bahagia dan penuh sukacita apabila seluruh umatnya tetap mau hidup berdasarkan pada kasih karunia-Nya dengan cara menjalani kehidupan yang dipenuhi oleh hikmat atau kebijaksanaan, keadilan, dan damai sejahtera, Shalom yang bersifat kekal. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah berkenan untuk mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus Sang Raja Damai senantiasa memberikan harapan
kedamaian bagi setiap orang yang walaupun dalam keadaan dunia yang tidak dalam kondisi damai. Seperti di tahun 2020 ini hingga di bulan Desember ini, ketika umat manusia seyogianya dapat merayakan hari Natal atau kelahiran-Mu Tuhan Yesus sebagaimana layaknya seperti biasa. Akan tetapi tahun ini sungguh perayaan Natal yang luar biasa. Oleh sebab itu, kami juga doakan mereka yang menderita akibat pandemi COVID-19. Kasihanilah mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan mujizat kesembuhan yang daripada-Mu, dan seluruh vaksin yang sudah ditemukan dan sudah diprogramkan oleh Bapak Presiden pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, supaya dapat dilaksanakan untuk memungkinkan pemutusan mata rantai dari penularan atau pandemi COVID-19 ini boleh dilakukan dan boleh mendapatkan kesembuhan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya ini kami mohon kepada-Mu, dan jadilah kehendak Tuhan Yesus sendiri. Amin.